Kerasa ya kita udah hari ke 9. Jadi sebetulnya udah lengkap gitu kan. Sosial permaculture sebenarnya kan untuk melengkapi saja, karena memang ketika kita bicara holistik, maka si etika dan prinsip yang ada itu bisa dipakai juga dalam bidang kehidupan yang lain gitu. Nah, sosial permaculture kan sebenarnya lebih ke sana. Jadi kok keluar kamu dari sini. Nah, jadi kan etika dan prinsipnya nanti bisa dipakai untuk ke bidang apapun. Di situ kan ada tentang keuangan dan ekonomi, peralatan dan teknologi, terus membangun lingkungan, komunitas dan pemerintahan, tanah dan alam, kesehatan, kebudayaan dan pendidikan. Jadi kayak gitu. Jadi semua prinsip dan etikanya bisa diterapkan dimanapun. Jadi sosial permaculture itu sebenarnya etika dan prinsip yang perlu dalam kehidupan sosial. Nah, kayak gitu gambar ininya, ruwetnya. Jadi ada tentang sosial, ekonomi dan lingkungan gitu kan, yang lebih utamanya nanti di dalamnya yang bersinggungannya apa saja, dan ininya yang bisa dipakai dalam keseharian nanti apa saja. Karena walau bagaimanapun ketika kita ada di satu lokasi, di satu ekosistem, pasti akan juga ada lingkungan sosial di sekitar kita selain lingkungan hidup. Nah, ini ada yang masih ingat hari pertama dari Mas Riwi. Jadi ini etika dan bunga permaculture gitu kan. Jadi dia nyambung kemanapun gitu. Kesehatan, kemudian keterampilan, kehidupan masyarakat, alam ekologi dan sebagainya. Jadi ini bisa juga seperti ini digambarkannya, keberlanjutan ketika kita berada di tengah etika dan mempengaruhi semuanya di kehidupan keseharian. Sebelum masuk ke ini tuh ada film yang menarik. Bentar. Oh, etika prinsip dulu ya. Dari situ ke prinsip ngulangnya, dan filmnya ini. Teret. Klik. Nah, lu speakernya kemana ya? Belum ya? Jadi yang sekarang udah tidak terlalu berat ngobrolnya, karena udah pada mengerti dan mulai punya bayangan tentang susunan si bagian-bagian dari materi yang disampaikan, bahwa oh ini ditempatkannya ke sini, si melihat prinsip, etika, kemudian pola gitu kan, kemudian juga melihat karakteristik nanti binatang atau tumbuhan yang elemennya seperti apa, zonasi kayak gitu. Zonasi udah belum? Udah ya kayak gitu. Jadi itu semua digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi kan, kayak gitu. Ya sama ini juga di situ. Jadi saya juga pas nemu yang film ini sempat kaget juga dia, karena nulisnya kan economics. Bener ya, sebetulnya ada sisi ekonya gitu ya, bukan hanya bicara tentang sesuatu yang dihasilkan tapi merusak gitu kan. Kalau udah ada ekonya tetap selalu harus ada sudut pandang lingkungan. Jadi bukan hanya semata-mata kehidupan sosial bermasyarakat dalam hal ini perputaran ekonomi gitu kan. Jadi kan waktu awal dicoba untuk dipecahkan gitu kan, cara pandang, sudut pandang gitu kan, kita alur berpikir gitu kan. Nah, di sini di yang sosial permaculture itu coba diluaskan, tapi kemudian juga untuk kembali disimpulkan bahwa sebetulnya
Ya tadi kan bahwa akar permasalahannya apa, kemudian ya kita mulai dari diri kita dan lingkungan terdekat kayak seperti itu. Jadi sebetulnya si social permaculture itu memang menerapkan tadi. Nah, contohnya jadi kayak ini, melepaskan kontrol, mengorganisir kan, masalahnya adalah solusi. Jadi itu di prinsip itu. Kemudian berpikir kreatif, menjadi sumber daya, gitu kan. Beberapa fungsi dan yang elemen, tentang elemen kayak gitu. Bekerja bersama alam, mengubah sedikit, efek besar, efek tepi gitu kan. Keberagaman, jadi tetap selalu keberagaman yang ditonjolkan, sumber daya lokal, jadi mulai lokal dari yang terdekat sampai yang jauh, karena tadi bicara tentang karbon, tentang banyak hal kan, fungsi yang sering berhubungan, pengulangan. Nah, jadi di situ titik diskusinya. Jadi bagaimana si masalah kita untuk memenuhi kebutuhan pangan, kemudian kan keluar. Nah ini pangan kan, keluar di situ itu. Ini pangan, terus ini tempat naungan, rumah kan, kebutuhan air, terus untuk kesehatan gitu kan. Nanti masuk ke sini ke harapan dan kebudayaan, pendidikan kayak gitu. Jadi bagaimana si prinsip dan etika permaculture dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang ada kita hadapi. Jadi mungkin itu saja yang disampaikan dari social permaculture. Selanjutnya silahkan coba rekan-rekan untuk berdiskusi secara kelompok tentang contoh-contoh bagaimana penerapan etika dan prinsip dalam kehidupan sosial, terutama nanti untuk pengembangan lebih lanjut ketika rekan-rekan memang akan menerapkannya dalam kebun, dalam ya membangun lingkungan seperti apa kayak gitu. Silahkan. Ada contoh kasusnya nggak? Atau mereka nyari contoh solusi? Ya dari itu aja, misalnya sih tadi kan yang contoh di belakang tentang ini nih, fungsi yang saling berhubungan, nanti apa biasanya dipakainya gitu kan, kayak gitu. Efek tepi apa yang dipakai di ininya, di kebunnya atau di kehidupan sosialnya, itu sih. Karena kan kalau kalau prinsip dan etikanya kan udah didapat waktu yang pas Mas Riwi ini cerita, terus ya semua alatnya gitu kan, kayak bikin kompos apa itu udah ada semua kemarin di praktek juga. Ya tinggal sekarang mencoba meluaskan lagi tadi si kerangka berpikir, sudut pandang gitu kan, kalau dipakai di sosial kayak gimana, di kehidupannya nanti di keseharian ketika membangun kebun gitu kayak gimana gitu kan, seperti itu sih. Kecuali kalau ada contoh yang bisa dinikan oleh Kang Rian, ada? Kalau saya sih ngasih, misalnya bukan ngasih contoh solusinya, tapi ngasih contoh Kasus. soal kita. Ya. Ya, misalnya kita mau, kita punya tanah di satu tempat yang di situ tuh ada penduduk sekitar yang orangnya kolot dan segala macam. Nah, bagaimana kita mensinkronkan etika-etika dan prinsip permaculture itu ketika kita mulai buat bersosial di sana. Ya mungkin nanti kemungkinan potensi clash-nya apa, terus kita mengatasinya gimana kan bisa. Oh iya, siap, terima kasih. Misalnya, atau misalnya nanti teman-teman atau menemukan kasus sendiri silakan gitu. Jadi memang gitu. Kan terbuka gitu. Iya. Di sini gitu loh. Minimal berapa? 25. Minimal ya itu etika dan prinsip gitu. Setiap etika dan prinsip ada contohnya gitu. Minimal itulah. Satu-satu boleh. Iya. Kemarin kita ini yang kasih contoh pas prinsip etika hari pertama itu kan kita ada studi kasus tuh, studi kasus tentang penerapan
etika prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini mungkin lebih berawal, lebih luas lagi dari yang kemarin itu. Apa mungkin kayak ini ya yang dihadapi sama Kang Dede misalnya waktu di wilayahnya. Nah, boleh. Bisa. Itu kan lebih real jadinya kan. Nah, benar. Kayak mereka masih menggunakan pestisida, Ya. pupuk kimia dan lain-lain. Mungkin dari situ masalahnya apa Ya. terus habis itu kita membayangkan gimana cara kita menyampaikannya gitu Ya. Iya. secara sosial itu prinsip apa nih yang bisa Yang bisa diterapkan dipakai ya. Sama juga kayak waktu yang Mas Indra yang menanyakan tentang ya waktu itu kan dimulainya seperti apa, yang saya cerita bahwa ya silahkan gitu kan, dari jadi pekerja dulu, jadi udah nanti ada hasil baru bisa dia suruh di lahannya masing-masing kayak gitu. Jadi hal kayak gitu, karena memang ya itu nanti akan ketemu walau bagaimanapun dimanapun gitu, akan ketemu dengan masalah itu gitu. Dan coba dibayangkan aplikasi dari etika dan prinsip itu ke masalah yang mungkin dihadapi gitu. Yang minimal ya itu tadi yang 15 itu ya, etika dan prinsip misalnya satu-satu contohnya. Karena itu kan berpengaruh kepada desain nantinya. Pada saat kalian desain supaya lingkungan sosial bisa berintegrasi dengan kita juga. Boleh dilihat ke atas lagi Mas Rio tadi. Yang mana? Nah, Mungkin bisa, kalau Mas Indra mungkin case-nya bagaimana mengatasi anak-anak di sekolah. Nah, Bentuk bisa. ketika bentuk kelompok. Iya, kelompok tali rami. soalnya dia ketuanya Bos, iya. Kepsek. bukan ketua yang nungguin anggota. Yang nungguin. Berapa lama lagi waktu itunya? Kita masih ada waktu 45 menit, jadi mungkin setengah jam. Sisanya 15 menit untuk ini ya. Iya, bisa. Iya. Dengan protokol. Berarti solusinya karena mereka peduli menggunakan tanamannya, kita harus mencontohkan penawaran lain yang hasil tanamannya bagus tanpa pupuk kimia. Nah, gitu. Ya. Sebagian sih hampir Nah, semua petani yang sudah ada di sini memang sudah pakai pupuk kimia. Masalahnya itu sih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kami dari kelompok Tali Rami sudah siap untuk mempresentasikan tentang sosial. Tadi hasil diskusi kami tentang sosial permaculture kita ambil dari kasus petani di lingkungan di desanya Kang Dede ya. Saya lagi ya. Iya, kita ambil kasus itu. Jadi latar belakang kasusnya ini di mana para petani ini masih menggunakan pupuk kimia, ketergantungan terhadap pupuk kimia. Nah, kita tadi menjabarkan dari setiap prinsip dari kasus ini, kita jabarkan ke masing-masing prinsip di permaculture. Mangga Kang Hindra untuk menceritakan dari prinsip 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari case yang sedang dihadapi saudara kita di lahannya yang daerah mana tuh? Daerah Sumedang, ya, yang lahannya 14 hektar. Berdasarkan kasus yang tadi sudah diceritakan oleh Teh Aca, pertama kita menggunakan prinsip ke-1 yaitu observasi dan interaksi, ya. Jadi di dalam prinsip pertama ini kita, Kang Dede ya nanti, bukan kita. Kang Dede nanti Kita mau dapat, ikut. Kita mau sana loh. Kang Dede nanti dapat tugas terjun langsung ke masyarakat, kemudian mengobserv, kemudian berinteraksi, ngajak ngobrol masyarakat, nyari tahu kenapa sih mereka itu pakai pupuk kimia gitu. Kemudian cari tahu juga tentang sejarahnya, dari kapan sih mereka itu menggunakan pupuk kimia. Jadi why-nya, kemudian sejak kapan mereka menggunakan pupuk kimia. Kemudian setelah itu Kang Dede beralih ke prinsip yang kedua, yaitu menangkap dan menyimpan energi dari mereka gitu ya. Yang dipahami oleh kami di sini adalah energi mereka itu ya
ketika mereka curhat itu adalah energi yang mereka keluarkan gitu. Jadi sama Kang Dede ditampung, didengerin mereka maunya apa sih, kemudian keluhannya gimana sih, kemudian hasil panennya jadi turun atau tidak, kemudian ya pupuk naik atau tidak begitu. Itu dengerin aja sama Kang Dede gitu. Kemudian berlanjut sambil Kang Dede tuh berempati gitu kalau jadi mereka tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian setelah itu Kang Dede beralih ke prinsip yang ketiga, yaitu memperoleh hasil. Nah, di memperoleh hasil ini Kang Dede membuat database tuh dari hasil keluhan-keluhan mereka itu apa saja di data. Kemudian tadi pupuk kimia dipakai sejak kapan, kemudian penurunannya apa saja, kemudian harga naik sejak kapan, itu didata semua sama Kang Dede. Kemudian Kang Dede sudah dapat keluhan, sudah sudah bersedia mendengarkan keluhan-keluhan, kemudian sudah dapat data. Kemudian Kang Dede beralih ke prinsip yang keempat, yaitu regulasi diri dan menerima masukan. Nah, di sini Kang Dede itu kegiatan yang dilakukan oleh Kang Dede adalah berkunjung ke tokoh masyarakat untuk menceritakan persoalan-persoalan yang ada di petani di sekitarnya itu apa aja sih gitu. Terus memberikan data dari hasil pendataan tadi. Kemudian Kang Dede menawarkan gagasan atau ide, saya idenya begini loh Pak Kades gitu, bla 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 gitu ya. Kang Dede dari Bogor. Atau dijalankan jadi kades saja. Nah, setelah Kang Dede dapat ngasih ide, terus Kang Dede minta masukan dulu dari tokoh masyarakat, baik itu kiai setempat, baik itu kepala desa, baik itu ketua RT, ketua RW. Caranya Cara mengajak masyarakat. Nah, terus minta masukan kira-kira gimana dengan persoalan ini ya, Pak Kiai gitu. Terus habis itu Kang Dede minta dukungan. Oh siap, kita sepakat. Saya minta dukungan ya dari para tokoh masyarakat ini. Setelah itu baru ke prinsip yang kelima, yaitu memanfaatkan sumber daya yang akan disampaikan langsung oleh Kang Dede yang subjeknya yang akan melakukan hal di sana. Aduh. Untuk apa sih dia? Oh, yang kelima, memanfaatkan sumber daya. Bicaranya gimana sih? Baca aja. Kita mengajak tokoh masyarakat untuk mengumpulkan para petani dalam, kalau di saya namanya balai pertemuan, dan juga mengajak kayak aparat desa lah, staf-staf desa apa kepala desa untuk bekerja sama untuk merubah yang tadinya mereka ketergantungan dari kimia, mulai bertani secara ramah lingkungan dan memberikan penawaran apa sih? Kayak dikumpulin dari orang-orang. Memberikan penawaran kepada petani yang udah datang tuh untuk berubah pola pikirnya gitu, yang berminat apa yang tidak secara perlahan. Terus untuk yang Untuk yang Noel. Soalnya jadinya gini-gini tuh, jadinya pusing. Terus yang keenam itu tidak ada limbah. Limbah itu tidak, ya berpikirnya nggak kayak sampah gitu ya. Jadi dalam lingkungan itu yang namanya limbah itu kayak pengangguran. Tidak menghasilkan manfaat. Nah, itu. Manfaat. Dalam segi lingkungannya gitu. Kalau nggak dibilang sama masyarakat ya. Kau berbahan. Ya, kayak mengajak para pemuda yang menganggur untuk ikut dalam program bertani ramah lingkungan. Ya dalam ininya sih Konsumsi dan dalam segi upahnya itu kita tidak langsung mengupah mereka, tapi ya buat sumber pangannya kita cukupin dari hasil kebun kita sendiri. Nah, betul.
Untuk yang ketujuh dari pola kerinci, ya dari pola kerinci itu mengubah ketergantungan para petani yang awalnya dari pupuk kimia secara diskusi, secara perlahan dan secara bertahap, mengubah mindset ke teknis. Untuk yang kedelapan, menyatukan daripada memisahkan, yaitu dia dari yang awal sampai yang ke-8 itu kita mengajak para petani untuk saling merangkul dan mengubah juga pola pikir mereka dari awalnya ketergantungan menjadi ramah lingkungan. Mungkin itu sih yang ke-9 sampai yang terakhir disampaikan oleh Teh Aca. Oke, tadi jadi ceritanya udah ada beberapa petani nih yang memang tertarik. Jadi kita hanya mengajak petani-petani memang tertarik gitu. Kalau misalnya yang belum tertarik tidak apa-apa, tapi misalnya kata Kang Dede juga pasti ada beberapa petani yang tertarik, maka ya bertahap kita ajak. Tadi sudah dari tadi Kang Dede cerita mengubah mindsetnya dulu, baru ke teknis, kemudian selanjutnya itu masuk ke solusi kecil yang perlahan. Nah itu prinsip ke-9. Jadi perlahan itu kan kalau petani suka sama yang berbau teknis juga ya sebenarnya. Jadi kita ajarin aja cara buat pestisida nabati dari apa yang bahan-bahan yang ada yang mudah gitu, yang nggak susah-susah. Kemudian cara buat pupuk dan mol kemarin juga kayak yang dari apa yang ada di alam, yang ada di sekitar mereka lah. Terus mengajarkan cara buat kompos. Nah mungkin dengan hal itu mereka walaupun misalnya masih ada petani-petani yang menggunakan pestisida kimia, tapi lama-lama mereka sedikit demi sedikit mulai bergeser gitu. Kemudian yang prinsip ke-11, memanfaatkan tepian dan hargai yang terping. Oh yang ke-10. Oh ke-10 tadi disatuin 8 10. Oh iya up ya. Kemudian yang 11 itu memanfaatkan tepian dan hargai yang terpinggir. Nah ini tuh manfaatkan dimulai dari lingkungan sekitar. Jadi tadi kita diskusi, jadi memang utamakanlah lingkungan sekitar dulu gitu, dari orang-orang terdekat lah, dari skala kecil gitu. Kemudian yang terakhir, masuk ke prinsip terakhir, menanggapi perubahan secara kreatif. Jadi setelah tadi udah ada petani-petani yang diberikan pelatihan, maksudnya diberikan inilah ya pelatihan tentang bertani ramah lingkungan. Kemudian kita membuat nih portofolionya dalam setiap kegiatan gitu sebagai dokumentasi. Kemudian memberi reward juga kepada petani-petani ini yang sudah mendapat perubahan secara positif gitu ya. Tapi bukan iming-iming, jadi bukan sebelum, tapi sesudah mereka memang sudah berubah, sudah berjalan kayak gitu. Contohnya misalnya mereka udah bisa nih ngurangin pestisida sedikit-sedikit, atau misalnya udah ada satu demplot yang mereka berhasil, nanti misalnya kita berikan reward seperti itu. Nah kemudian yang terakhir itu yang tadi secara kreatif. Nah jadi petani-petani yang sudah berhasil nih mereka berubah, mereka kita adakan tadi namanya apa? Farmer inspiring. Jadi mereka jadi pembicara gitu. Jadi mereka sharing, menginspirasi petani-petani lain yang sehingga para petani lain melihat bukti nyata bahwa bisa kok berubah dari pertanian kimia konvensional beralih ke pertanian ramah lingkungan. Mungkin itu ya tadi dari prinsip-prinsip permaculture-nya. Yang terakhir tadi itu udah di jalan belum, tapi mau direncanakan gitu. Nah, mungkin bagus, ini masih belum nyampe semua gitu, tapi masih udah ada pembahasan. Jadi nanti dalam kurun waktu tertentu ada wisudanya nanti. Wisuda petani organik. Biar biasanya kan itu pride gitu kan. Nah ini catatan ini tuh mau dibawa ke Sukabumi. Pembelajaran di Sukabumi. Boleh foto nggak? Boleh foto nggak? Rewardnya apa reward? Rewardnya apa kan kita? Belum sih, belum disepakati tadi sama manajemen ya. Pokoknya rewardnya sesuai kebutuhan petani. Nanti saya ke depan saya kasih tahu. Nanti sama owner paling kalau nggak umroh gitu. Sama keliling Turki gitu. Jadi petani keren. Mantap, terima kasih. Ada ini lagi tambahan atau masukan dari yang lain, silahkan. Ya tadi memang asik ya kalau memang tadi bikin apa sih
pestisida ramah lingkungan terus dibagikan dulu biar mereka coba, kayak itu memang betul betul ya. Karena memang kan tetap kalau bagaimanapun mereka butuh itu, kalaupun misalnya nggak ini kan untuk di pertanian mereka gitu kayak gitu. Jadi waktu itu dapat sosiologi pedesaannya A ya. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi Pesnap dibikin terus dibagikan gitu. Jadi mulai melakukan dari nggak saya yang bikin sih. Jadi kita ngasih praktek lah gitu. Jadi bukan saya yang Bikin bersama. Nah itu bikin bersama. Jadi Tapi emang ini prinsip ini kita ngasih itu terlalu ribetnya. Misalkan mereka bertanya, oh ini bahannya apa aja, gitu. Terus prakteknya kayak gimana, perbandingannya gimana. Gitu. Iya. Jadi kalau langsung praktek mereka langsung memahami. Sama satu lagi sih kalau menurut saya ya, ini sebagai manusia Ya. itu secara tidak sadar kalau kita dapat gratisan itu tidak menghargai. Iya. Gitu. Jadi begitu udah dapat ya udah gitu, lupa aja udah. Betul. Tapi kalau kita buat sendiri itu kita tahu gimana prosesnya, itu jadi lebih ada keterikatannya di situ gitu. Ownership-nya ada. Ya. Itu sih. Kemarin resep jamu ada kan, Kang? Iya. Pesnap. Resep jamu tuh Oh iya. di sana. Mau dipraktekin. Tapi kalau kayak yang di kampung-kampung saya sih taunya kalau bahan-bahan yang ini kan yang ada di lingkungan, belum yang di hutan. Di hutan saya sih udah tahu semua gitu. Jadi kadang ada yang dari daun pohon-pohon gede juga ada. Terus ada yang dari buah juga ada kan, buat bahan-bahan pesnapnya juga. Iya. Tapi nanti juga jangan lupa tadi yang difilmkan cerita tentang si kita mengambil dengan dia tumbuh lagi, itu harus sebanding, jangan sampai kita ngambil banyak gitu. Jangan Sehingga dia nggak sempet Kayak bikin pesnap itu kalau dalam permasalahan saya kan enggak skala gede gitu, masih skala kecil. Jadi terus saya juga tahu kan cara pohon ini keseimbangannya gimana gitu. Jadi nggak bisa misalkan motong dahan dari yang batas ke pohonnya, tapi yang di ujung. Karena berarti pengetahuan itu juga yang disampaikan. Karena bisa aja kan ketika sudah diajarkan bersama-sama dibikin, dan dia pulang dia ke hutan bawah sendiri, nah itu bisa terjadi gitu. Kayak itu hal itu makanya harus di detail gitu ya si ininya kalau memang ini mau berbagi tentang ini. Kayak kemarin pengalaman saya ngasih tahunya pakai tanah hutan aja. Iya. Lebih mudah gitu. Rame-rame ke Ya udah hutan. tuh saya ngambil tanah hutan aja. Ya, kan kayak gitu kan dampaknya dipindahin. Jadi hal kayak gitu memang ya harus kenapa tadi diambil biar nggak bikin kompos. Kebanyakan itu kayak pohon yang bisa bikin pesnap itu dari daunnya atau nggak dari kulitnya itu perlu proses penjarangan kan kalau yang ada di saya. jadi pas ya. Penjarangan pas. apa? Trimming. Oh, trimming. Pruning. Jadi kayak pohon buah kan perlu pemilihan dahan, pemilihan buah. Begitupun pohon kayu yang buat bahan rumah pun sama. Dia kalau Biar semakin keras dan besar. Ya. semakin keras terus menimbulkan serat yang bagus itu ada teknik-tekniknya juga. Oke. Kalau Berapa? Siapa untuk silakan. kelompok jerami Tali rami. Jerami kasihan. Tambah kopi deh. kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari tadi tahapan-tahapan yang disiapkan itu yang membuat penduduk itu bisa dengan mudah Memilih, mengikuti. Nah, dan kira-kira apa juga yang menjadi potensi hambatan? Yang pertama apa sih yang pertama? Kelebihannya apa? Kelebihannya Yang bisa diterima. Ya. yang bisa diterima dari kita menyampaikan. Dari tokoh masyarakat kan ya, karena Nah, ngajak kita kan tokoh masyarakat. kalau di kampung itu kayak masyarakat itu nurutlah sama tokoh masyarakat, sama para tokoh itu kan. Jadi mereka menerimanya juga lebih enak gitu daripada saya yang ngomong. Kalau tokoh masyarakat yang ngomong lebih dihargai gitu. Kalau buat kesusahannya itu merubah pola pikir dari tadinya ketergantungan, mungkin itu sih. Meyakinkan si tokoh masyarakat gimana? Itu mah ngobrol secara ini sih. Hak to hak. Nah, jadi kita jelasin secara detail bertani ramah lingkungan itu seperti apa.
terus kalau kimia itu seperti apa, dampaknya apa gitu. Jadi penjelasannya harus benar-benar detail. Kira-kira mereka akan langsung mau nggak ya si tokoh masyarakat? Enggak. Dari lingkungan saya pribadi, misalkan jumlah rumah 30 paling baru 2 gitu dalam tahap awal. Nanti kalau udah ada contoh baru nambah lagi 1 apa 2 gitu. Berarti harus kasih lihat contoh yang Nah, itu contoh juga penting. Karena gini, yang saya perhatikan gitu ya, itu Ini lahan dia, jadi yang namanya tapi sih saya ada 2 lahan. Nah, yang namanya petani gitu ya, petani itu mereka butuh uang gitu. Yang mereka pikirkan adalah uangnya gitu, bukan hasil buminya gitu. Nah, cara merubah dari hasilnya adalah uang menjadi hasilnya adalah makanan itu memang agak sulit. Yang pendekatan yang saya pikirkan tadi adalah kata Dede kan merubahnya gimana caranya supaya mereka dari yang uang itu ya udah kayak kemarin dijelaskan, ini dampaknya ke depan tuh seperti apa sih, ke anak cucu tuh seperti apa sih. Nah, masalah yang lain lagi adalah anak cucunya sendiri nggak ada di situ. Anak cucunya sudah memutuskan untuk tinggal di kota. Itu masalah lain lagi. Solusinya ada lagi. Salah satunya adalah solusi kreatif gitu, dengan mengajak nonton film Jepang itu. Satu. Kedua, kita update di Instagram. Apa sih indahnya gitu hidup di pedesaan. Itu solusi kreatifnya gitu. Jadi nggak cuma satu aja yang harus diselesaikan di situ aja, tapi memang udah nyambung kemana-mana gitu. Nggak bisa dalam solusi dekat gitu, memang udah jangka panjang banget gitu. Udah ya, kelompok 2 ada ya. Oh ya, satu lagi silakan. saya sih nerapinnya di bidang di persawahan. Sawah. Tapi masih 2 sih pakainya, jadi masih merubah secara perlahan. Kita dasarnya masih pakai kayak pohe, jeraminya itu masih dibalikan. Iya, ditaburin di situ. Jadi masih 2 tahap. Mungkin itu sih. Sip. Ya, Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Ini hasil diskusi kita ya. Ya, jadi Assalamualaikum. Kami dari kelompok Putra Adam. Kekuatan kita di Kekuatan verbal, kita, bukan di iya. keras. Kekuatan kita memang verbal. Makanya kalau kemarin malam tuh kita sangat ramai di dalam di sana. Itu memang kita verbal semua. Gak ada apa-apa di kertas. Di kertas nggak ada, semuanya ngomong aja gitu. Makanya communication ya. Iya. Nah, tadi kita diskusi ada beberapa kasus gitu ya. Ini ada ya mati lampu. Ngejepret itu dinyalain tadi. Seperti mati lampu. Nah, gitu ya. Jadi kita diskusi ada beberapa kasus gitu ya. Salah satunya memang yang tadi sudah dibicarakan sama kelompok 1. Nah, ada satu kasus lagi yang cukup menarik dan cukup dekat di kita di area perkotaan adalah tentang kegemaran membuang sampah sembarangan di sungai terutama. Pakai peci itu lebih spesifik lagi. Jadi kasusnya adalah seorang pria berpeci itu dia membuang sampah di sungai, dan ketika ditanya kenapa, alasannya adalah karena sampahnya tidak diambil oleh dinas kebersihan. Nah, itu yang kita bicarakan. Mangga, silakan yang punya kasus Peci. Oke deh. Oke, ini hasil diskusi kita ya. Jadi dari sini, dari kasus buang sampah di sungai oleh seorang pria berpeci ini mengangkat tema yang cukup panas tadi ya. Diskusi kita cukup inilah. Jadi langsung komposnya. Jadi ternyata dari membreakdown kasus buang sampah di sungai ini, sampailah kita ke tahapan ke area sosial permaculture ya.
apa yang melatar belakangi seseorang untuk membuang sampah di sungai. Ternyata begitu besar ketergantungan individu terhadap individu lain di Indonesia ini ya. Untuk hal khususnya buang sampah saja itu masih mengandalkan orang lain. Di mana ternyata pihak yang diandalkan itu ternyata absen dalam melakukan aktivitasnya. Ya entah itu karena memang dia sakit atau hal lain sebetulnya ya. Over tugas ya, karena memang luar biasa Indonesia penghasil sampah nomor 2 di dunia gitu ya. Jadi dengan sangat simpel dia pun membuang sampah di sungai. Jadi ini terlihat sekali memang pola edukasi yang dari awal kita tidak dibiasakan untuk peduli bumi gitu. Dari mulai cara hidupnya, gaya hidupnya, cara berpikirnya. Kalau si pihak yang biasa membantu kita ternyata tidak bisa, aktivitas praktis apa yang bisa kita lakukan? Nah, kepraktisan ini sih sebetulnya yang membawa dampak cukup signifikan terhadap lingkungan ternyata ya, dimana percepatan akan kerusakan itu cukup tinggi, tapi percepatan untuk memperbaikinya itu sangat lambat sekali. Jadi ya sebenarnya pola edukasi dan pola pikir yang mempengaruhi dari hal itu memang peduli buminya hampir nggak ada, peduli orangnya mungkin bahkan juga nggak ada ya. Terpikirkan malah tidak sampai kesananya. Sampai kesana ya, betul. Padahal banjir itu udah di mana-mana gitu. Saya juga sampai heran ketika melihat orang itu tuh banjir udah di mana-mana, tapi yang disalahkan selalu curah hujan gitu ya. Karena sebelum manusia hadir di suatu tempat, saya yakin alam itu bekerja dengan seimbang gitu loh. Secara teknis mereka udah saling menyeimbangkan masing-masing gitu. Tetapi ketika sosial, artinya ada peradaban di situ, otomatis ada kehidupan sosial di situ. Tapi justru kehidupan sosial yang ternyata Indonesia itu kan terkenal dengan ramah tamahnya ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saking guyupnya mungkin ya Indonesia itu, sehingga yang mereka tekankan itu bukan kepeduli buminya, tapi lebih ke peduli manusianya. Tapi itu hanya permukaan aja gitu. Ketika banjir datang, tetap tidak bisa, sulit mengambil makna yang terjadi gitu loh dari bencana itu, sehingga ujung-ujungnya memang berbagi adil pun juga susah, karena ketika sosial sudah berbicara kemudian saling terkikis satu sama lain di sisi positif, itu pasti muncul keserakahan. Kalau sudah keserakahan itu yang namanya fair share itu udah pasti nggak terpikirkan lagi gitu sampai sana gitu. Padahal kita ini kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, tadi kata Mas Kris gitu, mengingat lagi zaman dulu itu udah lama banget saya nggak ngomong Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tadi itu apa namanya? Oh, diversity. Iya, terus Mas bilang, oh Bhinneka Tunggal Ika, saya bersama Mas Kris, oh iya benar, baru ngerti, iya benar, kita itu punya slogan Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya itu adalah bahasa sosial yang cukup bisa mengena di saat zaman kemerdekaan gitu ya. Tapi justru ketika kita diberi kemerdekaan untuk memilih, kita nggak sanggup untuk menggali makna kemerdekaan itu sendiri. Padahal luas banget. Padahal manusia itu kan merdeka bukan berarti dia berbuat semaunya gitu. Jadi saat ini kalau kami baca, manusia itu masih menganggap merdeka itu sebagai sesuatu kebebasan tanpa batas. Lupa akan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Pancasila juga sebenarnya kalau kita runut itu bagian dari permakultur ya. Ada asas-asas yang memang beririsan lah dengan si konsep permakultur ini gitu. Merdekanya bertanggung jawabnya itu loh yang sering dilupakan gitu. Merdeka bertanggung jawab, bebas memilih, oke.
Tapi digali lagi pilihannya itu baik buat siapa aja itu suka dilewatkan kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya karena mempunyai doktrin seperti itu, ujung-ujungnya juga kita rasakan bahwa pemuda itu mulai langka di pedesaan. Mungkin para pemuda bisa menambahkan. Pemuda kota ya. Ya, tapi pemuda kota yang Kembali ke desa itu kan langka ya. Mungkin itu karena pola asuh juga ya. Pola asuh ini kan kaitannya juga dengan kehidupan sosial ya. Itu tuh apa ya? Kita hampir sulit untuk memutus siklus doktrinisasi akan kehidupan sosial yang positif ini nih. Jadi banyak penduduk desa itu menyekolahkan anaknya tinggi keluar kampung gitu ya, hanya sebatas untuk memuaskan definisi mereka tentang sejahtera gitu loh. Sejahtera itu kan bagi mereka zaman dulu ya, puluhan tahun yang lalu bisa memiliki banyak barang gitu ya. Definisi sejahteranya. Nah, dari situ juga menggeser berbagai kehidupan sosial ya, akhirnya ya kita sulit menghargai yang namanya tepian, orang-orang pinggiran. Karena saya pernah ketemu dengan teman yang mengajarkan anaknya, yang mereka jadi mohon maaf ya, mereka tuh jadi tukang beca karena mereka tuh males. Nah, itu saya cukup mikir dalam ya waktu itu ya. Emang kayak gitu orang-orang pinggiran itu emang kalau mereka ternyata secara materi, kita lihat secara materi mereka itu menengah ke bawah, emang karena mereka males gitu kan. Ya ternyata mungkin setelah mendalami antropologi kali ya, mungkin lebih kompleks lagi kali ya yang bisa digali ya. Ya malas itu tuh bukan sesuatu nilai mutlak gitu loh ternyata. Ya mungkin ada benarnya, cuman ternyata di balik kata malas itu banyak definisi yang tidak kita munculkan gitu loh. Karena mereka itu menganggap materi itu sesuatu, ketika diberi ujian misalnya secara finansial mereka jatuh, mereka itu jadi susah lagi untuk bangkit gitu. Paham nggak? Paham. Iya, kebayang. Kebayang. Dilanjutin sama Kang Adam. Iya, memang ternyata kan kalau orang-orang yang secara tadi udah jatuh gitu secara keekonomiannya, pandangannya itu jadi sempit aja gitu. Iya, karena merasa korban, merasa perjuangan mereka tuh susah untuk bisa sama seperti yang lain gitu, dan itu menjadi mental barrier juga gitu. Itu perlu dipecahkan gitu cara berpikir. Dan memang masalah adalah solusinya. Iya, masalah adalah solusi. Jadi ya ketika mereka diberikan kesempatan, ruang gitu, banyak kok yang dalam arti ketika ngelihat satu kali gitu contoh itu mau gitu untuk ikut serta yang seperti kita gitu menjalankan permaculture, hidup lebih beretika, itu ada gitu. Mungkin ya itu kan karena ya tadi itu akan terjadi bila kita juga yang sudah mengerti itu menghargai gitu adanya transisi antara permaculture dan non permaculture ini tuh dihargai gitu, kita menghargai value itu, akhirnya kita bisa mengenal dan mencoba menjalankan solusi untuk mentransform juga gitu. Nah, peci ya tadi. Kenapa tadi aku menyantumkan pria peci itu dikarenakan aku melihatnya kenapa jadi kayak ada krisis identitas gitu loh. Krisis identitas sebagai manusia jatuhnya. Kayak krisis identitas secara Islam, secara agama, sebagai muslim teh harusnya gimana, masa dia dikarenakan nggak ada petugas kebersihan yang datang dia buang sampah ke sungai gitu. Padahal kan dia kalau ngerti tentang konsep Islam yang sebenarnya di Al-Quran sendiri, dia nggak akan melakukan itu lah, orang yang merusak gitu.
memperdalam esensi itunya. Makanya tadi kalau kepikiran dia, kalau teknisnya kalau nyasar ke suatu wilayah pasti aku ke DKM-nya dulu sih pingin tahunya. Maksudnya observasi track-nya ke pihak masjid. Harusnya masjid itu sebagai itu kayak kesadaran core-nya dulu yang di ini teh digali teh, barulah ke teknis-teknisnya. Mungkin gini kan, itu pemikirannya yang kena dampaknya bukan saya ini, mungkin sih. Jadi yang kena dampak orang sana gitu, bukan saya. Jadi ya pulang aja gitu. Itu egosentris versus ekosentris itu. Oh iya itu kamu kesana. Terus yang kata Mbak Angga yang kayak kalau orang dulu itu cuma bertani tapi banyak barangnya gitu ya. Karena orang dulu itu pengen bekerja. Kalau turun waris itu dia pengen senang tanpa kerja, jadi jual tanahnya buat kesenangannya. Itu kejadian di kampung. Jadi lahannya habis untuk Iya, dijual untuk pindah ke kota. Itu yang kejadian di kampungnya Dede itu kayak gitu. Tapi biasanya bukan buat ini salah satunya ada juga yang kayak jual tanahnya buat muliahin anaknya. Kota. Iya. Jadi solusi sosial permakulturnya berdasarkan case itu apa aja gitu? Yang tadi sih sebenarnya ya satu pasti observasi itu udah paling penting deh. Awal itu semuanya dari observasi. DKM itu salah satunya. Iya, DKM, pendekatan itu udah pasti. Nah, setelah itu ada, baru kita merencanakan lagi gitu. Maunya seperti apa dari pola kerinci. Gitu. Oke, kita udah tahu nih sebabnya apa, udah tahu permasalahannya apa. Jadi kita sudah bisa memikirkan solusinya kira-kira apa. Jadi sudah ada gambarannya nih, sudah dibuatkan gambarannya. Nah, baru dari situ kita masuk lagi perinciannya seperti apa gitu ya. Apakah dari yang terpinggirkan itu gitu ya, masyarakat sekitar kita ajarkan lagi untuk misalkan tidak membuang sampah tapi mengumpulkan sampah, bekerja sama dengan apa tadi itu Mbak, bank sampah gitu. Jadi tidak mengandalkan lagi si dinas kebersihan gitu. Dinas kebersihan itu hanya solusi terakhir gitu. Seperti apa yang dilakukan sama Mbak Angga adalah tujuan akhirnya adalah tidak ada sampah keluar dari rumah yang ke dinas kebersihan gitu ya. Itu tujuan akhirnya. Nah, gimana caranya? Per hari ini saya mengeluarkan sampah sehari sekantong. Oke. Target berikutnya yang kecil 2 hari sekali. Berikutnya 3 hari sekali. Sampai sekarang tidak ada sampah yang ke TPA. Itu solusinya. Ya, itu jadi solusinya tadi pola kerinci ya, salahnya kemudian use small and slow solution. Memang kita punya tujuan tapi tidak mentarget hasil akhirnya harus seperti ini gitu. Karena kita juga sadar jadi yang hanya fokus ya circle of control-nya aja di mana, yaitu suami sama anak-anak saya ya. Anak-anak lah ya, circle of control-nya. Kalau circle of influence-nya ya mungkin kita punya medsos, punya tetangga, punya kehidupan sosial ya tetangga gitu. Ya kita nggak mau menggurui, tapi kita dengan apa aktivitas kita berharap mereka melihat dan mencontoh. Atau bahkan ketika mereka bertanya pun itu juga udah senang, Mbak ngapain sampah, kok nggak pernah buang sampah? Itu tetangga saya pernah bilang, kok nggak pernah buang sampah ke tong sampah gede, kok nggak ada tong sampah gede di depan rumah gitu. Oh iya, kita sampahnya dipilah gitu. Walaupun tetangga depan nggak pernah melakukan, tapi setidaknya paparan edukasi tentang kata pilah sampah itu udah cukup, bagi saya udah cukup senang gitu. Kemudian ketiga ya circle of concern-nya itu ya masuk di etika ini ya, peduli bumi, peduli manusia sama berbagi adil sih. Karena konsep berbagi adil itu ternyata bukan hanya untuk sesama manusia aja, tapi seluruh makhluk yang memang terlibat dalam kehidupan keluarga saya kayak gitu. Dari mulai ya mikroba, hewan yang ada, ulat atau apapun ternyata ya itu menjadi bagian dari peduli. Sama satu lagi prinsip itu alternatif, energi alternatif.
Mbak Angga dan keluarganya itu punya Instagram kan ya, Mas Rian? Nah, itu followernya lumayan ya? Ya, nggak lumayan. Nggak lumayan ya. Paling tidak ada yang follow ya. Kalau itu tepat. Karena orang sekarang itu lebih tertarik untuk melihat sosial media daripada kehidupan nyata. Gitu. Betul ya? Betul. Betul? Betul. Nah, dengan adanya sosial media, bagaimana kita menyuarakan concern kita, menyuarakan tindakan-tindakan kita di sosial media itu sebenarnya adalah salah satu tindakan yang menurut saya paling relate saat ini gitu ya, untuk menyebarkan kesadaran terhadap kepedulian terhadap bumi. Itu sih yang paling tepat saat ini menurut saya. Mau itu di pedesaan, mau di perkotaan sama. Ya kayaknya sampai desa tuh orang udah Semuanya melek lebih melek medsos ya. ya, mau TikTok, mau Instagram, mau Nah itu Facebook saya masih yang ada ya. lebih satu kejama saya TikTok, nggak ada kayak TikTok. Saya udah beda generasi. Itu solusinya sih, Iya. edukasi. Edukasi betul. Ya, silakan. Terima kasih. Ada tambahan atau pertanyaan lain dari rekan-rekan yang lain? Silakan. Bingung ya. Ada. Bagaimana menyikapinya ketika respon dari orang lain itu malah berlawanan? Misalnya malah sok suci, sok kayak gitu. Nggak usah langsung sakit hati gini dong. Ya, namanya kita beraksi pasti ada reaksi. Ya, itu wajar. Betul kan? Sekarang dari reaksi itu bagaimana kita mereaksi kembali? Ada dua. Terus reaksi lagi. Iya pasti. Itu kan rantai. Itu pasti rantai. Gitu. Nggak mungkin berhenti di situ. Itu pasti ada dampaknya lagi terus. Nah, kalau kita bereaksinya negatif gitu dengan memasang tembok, enggak gitu. Ketemunya tembok lagi. Tapi kalau kita bereaksi seperti air gitu, dia akan hanyut. Jadi, oh iya ya seperti itu ya. Gimana sih? Kita bereaksinya jangan membela diri, tapi mengajak diskusi. Mengajak diskusi, kamu tuh ngelihatnya dari mana? Emang seperti itu ya? Ini loh, kalau kamu tahu, jadi ngobrol kan. Begitu dia mengerti, sudah kenal, maka dia bisa sayang. Sudah. Kuncinya sayang. Masih aja Kenal dulu. Gitu. Masih aja kayak gitu. Masih aja kayak gitu. Saya juga ada keluar kata saya ngomong. Berarti kalau kita ngajak diskusi sebetulnya kita menyediakan waktu untuk mendengar dia dari sudut saling pandangnya, mendengar gitu. Sehingga begitu kita akomodir dia untuk menyampaikan pendapatnya secara naluriah, dia pun juga akan mendengar pendapat kita dan akhirnya di situ kita bisa masuk ke pemaparan. Iya. Kuncinya adalah yaitu diskusi ya, bukan diskusi kan kasih sayang. Diskusi sama debat agak berbeda gitu ya. Kalau diskusi itu pola berpikirnya adalah positif gitu. Kita menemukan solusi. Kalau debat itu mempertahankan pendapat gitu. Itu beda gitu. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Ya. Sebelum menutup, jadi tadi kan yang terakhir ada gambar tentang gurita permaculture gitu ya. Itu gurita. Gurita tadi soalnya itu tuh keburu mati, bener. Singkong. Jadi kan kalau gurita dia tangannya banyak dan mencengkram kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya ini kehidupan sosial, ekonomi, politik kayak gitulah. Nah, kan itu kan sebenarnya yang terjadi di dunia kita saat ini, dewasa ini, di mana polanya adalah dari atas ke bawah, top down gitu. Dikuasai, sentralisasi, makanya tadi juga di film cerita tentang sentralisasi, semua dicengkram gitu kan, sehingga kita jadi sulit untuk bisa bergerak gitu. Nah itu juga makanya kenapa tadi bicara gurita permaculture,
kita dibalik, kita juga pakai prinsip gurita ini, tapi kita tidak top down gitu, tapi bottom up. Makanya dimulainya dari diri, keluarga, lingkungan terdekat kayak gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa kita harus juga mencakup ini gitu, sudut pandangnya. Jadi sama, jangan lupa bahwa kalau kita hanya dari satu sisi saja melihat, ya tetap di bawah cengkeraman yang tadi dari atas ke bawah gitu kan. Ketika kita dari bawah ke atas pun bukan kita aja, nggak usah dipaksakan gitu kan, sehingga semua proses itu kan tetap berjalan gitu kan. Karena nanti pun kalau misalnya udah lebih jauh ketika berjejaring, masing-masing lokasi, masing-masing individu akan punya perannya masing-masing juga seperti itu. Sehingga masalahnya nanti menunggu siapa nanti yang akan menjadi jembatan untuk menyatukan tadi gitu kayak gitu. Sehingga nanti bisa, makanya ketika kemarin Archie cerita tentang fokus untuk dibikin database, nah itu ya sangat bagus gitu kan. Kayak sama kemarin ketika pulang gitu kan, saya dengan Ardi sempat ngobrol bahwa gimana kalau misalnya si kedepannya kita namanya si PDC itu dibagi gitu tiap akhir pekan ya, di satu lokasi, nanti pindah ke lokasi berikutnya yang ada sekitar dekat situ, sehingga ya orang yang datang pun bisa lebih lebih fleksibel gitu kan. Dan dia memang sambil lihat juga bahwa oh di sini seperti ini ya strateginya, oh kayak gini lahannya, oh di tempat ini kayak gini ya, nah, sehingga dia punya referensi lebih banyak juga. Jadi dia akan menyesuaikan, oh di lahan saya seperti yang di tempat ini loh gitu. Atau juga memang ada masalah waktu yang memang dia nggak bisa untuk full 2 pekan gitu kan, karena memang selama ini pola PDC kan selalu seperti itu kan, 2 pekan harus full gitu kayak gitu. Nah itu yang coba juga dipecahkan, yang memang saya lihat wah itu mungkin sangat menarik ya, karena memang bisa nyambung dengan yang program kita pengen bikin database itu, sehingga nanti setiap lokasi bisa hidup gitu kan untuk ada kegiatan. Bahkan nanti bisa jadi si volunteer orang-orang sekitar yang memang dekat, karena memang pasti begitu dibuka. Nah konsep lain yang memang coba kita tawarkan adalah bahwa kita pilihan, jadi misalnya gini, datang silahkan. Kalau misalnya bisa menginap gitu kan, tapi seadanya. Kalau misalnya mau bawa bekal sendiri makan silahkan, sehingga nanti pulang lagi datang lagi besoknya bisa, nggak masalah kayak gitu. Atau kalau ini ya di lokasi tempat kita kan menyelenggarakan itu ada warung gitu, sehingga bisa beli jajan makan di situ kayak gitu hal itu. Adapun untuk masalah kontribusi untuk biaya kursusnya kayak gimana ya, silahkan Anda mengapresiasi sendiri ketika tiba di lokasi tersebut. Anda boleh mendonasikan sebesar apapun, terserah Anda, karena Anda akan merasakan bahwa wah saya sangat menarik nih dengan materi ini, bermanfaat sekali kayak gitu. Dan juga di situ bisa milih jadi orang kan, bahwa saya sih nggak perlu sertifikat gitu kan, saya cuma pengen materi ini aja, oh berarti di tempat ini ya kayak gitu, saya harus datangnya gitu. Atau kalau misalnya memang yang pengen sertifikat, jadi harus serangkaian itu full ikut gitu. Mungkin berarti kan 14 pekan gitu kan kalau gitu, setiap Sabtu Ahad kayak gitu. Nah jadi nggak 14 pekan ya, 7 pekan ya, karena 2 hari kan. Nah itu seperti itu. Jadi ya banyak hal gitu ya, ketika kita semakin mencoba mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari gitu, kemudian juga berjejaring gitu, mulai membuka dengan lokasi sekitar, maka tanpa kita pikirkan atau kita harapkan awalnya, ternyata jadi banyak jalan gitu kan. Oh ini bisa seperti ini kayak gini, kayak gitu yang memang perlu dibangun gitu. Itu mungkin penutup dari sosial provokator. Silakan ada. Kalau tadi kan dari bawah ke atas, jadi dari bawah ke atas, bottom up. Kalau top down tuh sebenarnya dampak buruknya apa sih? Kalau misalnya si permaculture juga top down, apakah nanti kayak jadinya clash dengan yang ada sekarang atau kayak gimana? Kenapa nggak kita juga top down tuh? Kenapa? Karena kalau saya tetap percaya setiap lokasi itu akan punya ininya masing-masing, keunikannya masing-masing, yang dia juga punya privacy yang nggak bisa diinikan gitu loh, kayak gitu. Sama kayak saya sendiri secara pribadi kan cerita waktu di awal bahwa kenapa sih polanya kok tiba-tiba bicara permaculture tapi materinya sunatullah dan makrifat bumi. Kalau kita balikin ke permaculture-nya di Australia nggak ada bahasa itu gitu loh, kayak gitu. Itu kan karena dulu ketika pembicaraan di Bumi Langit, akhirnya Mas Anam melihat bahwa oh ini loh, kalau pengantar itu masuknya
kalau saya secara pribadi juga kan akhirnya berbeda. Saya cerita bahwa kalau saya nggak dari situ, saya bicaranya dari ekoteologi gitu. Sama dengan yang tadi cerita ibu tadi tentang ekonomi gitu, saya bicaranya ekoteologi lingkungan dan ilmu tentang Tuhan kayak gitu. Itu jadi hal kayak gitu tuh memang harus dijaga karena si keberagamannya memang perlu dibuat juga gitu kan, dipelihara supaya makin kuat nantinya. Karena kalau tetap pola top down itu bicaranya nanti ke masalah strategi politik gitu ya. Ketika kita bicara top down bisa banyak nih langsung ya, top down banyak. Nah kecenderungannya ketika orang melihat ini ada satu kekuatan baru yang kuat, besar, seragam, ini akan dipangkas. Dia bicaranya dari strategi politik kayak gitu. Jadi sangat mudah untuk dihajar, dikambing hitamkan. Wah itu aliran sesat, kok bicaranya tentang ini kan bisa suka kayak gitu. Oh itu anti kemapanan apalah, berbahaya lah kayak gitu. Karena tadi kita lebih sukanya bottom up, sehingga si masing-masing ini biarkan aja suruh alami membangun gitu kan, dan kuat secara individu dan lokalitasnya, komunitasnya kayak gitu. Toh nanti pun satu waktu ketika dia ada satu orang yang muncul dan bisa menyatukan semua, itu akan lebih kuat dibandingkan dari awal sudah ini koordinatornya ini ya. Nah nanti di perjalanan itu bisa beda juga, tetap bisa dibuat konflik internal kayak hal itu lah kalau bicara strategi sosial politik. Jadi itu banyak hal yang juga kalau pertimbangan saya kenapa lebih suka dengan pola bottom up tuh karena itu gitu, dari strategi si sosial politik sendiri, bahwa di kita itu kecenderungannya seperti itu ketika besar. Makanya nah di kami di Umasa kita nggak mau cerita pengen jadi besar, kita pengennya menduplikasi gitu. Makanya jadi silahkan ketika Anda di tempat saya ada lahan nih, mau bikin sekolah gitu kayak, ya silahkan gitu. Kalau tertarik untuk belajar bersama dulu ya silahkan di sini dulu, nanti di sana akhirnya bisa buka. Nah kayak gitu. Kita nggak mau bawa kita beli lahan lagi atau diluaskan lahannya jadi makin besar gitu, nggak kayak gitu polanya. Kita selalu pokoknya duplikasi sehingga masing-masing akan tumbuh gitu. Bottom up kayak gitu. Karena tinggal nunggu nanti siapa yang menyatukan gitu. Kayak gitu. Karena kalau top down berarti bisa terjadi lagi seperti pola yang ada seperti yang sudah ada sekarang kayak gitu. Potensi menyeragamkan. Ya kayak gitu. Hal itu sih memang yang ditakutkan ya. Karena terus juga ya tahu kalau strategi itu kayak gitu ya. Karena kayak ya saya balik lagi ke ekoteologi yang saya kembangkan. Saya kenapa ceritanya adalah ya dibangun dari keluarga, karena saya meyakini tidak sampai sekarang itu tidak akan pernah ada yang bisa menyatukan lagi selain Imam Mahdi kayak gitu. Karena kayak konsepnya gitu. Ya itu juga yang jadi berbeda ya kita di Umasa ketika kita bicara tentang lingkungan, tentang pendidikan, karena memang waktu di Bumi Langit yang masuk juga satu materi lain yaitu tentang eskatologi gitu kan, ilmu tentang akhir zaman ya. Hal itu yang akhirnya jadi membawa pola yang berbeda juga untuk dikenalkan ketika bicara permaculture kayak gitu. Jadi itu sih. Sedikit nambahin ya, kalau silakan. kemarin kan pas Pak Anam pas yang kapan ya datang ke sini kan? Yang introduction ya. Terkait regeneratif agriculture. Nah kan itu juga disebutkan bahwa sebenarnya kalau kayak dalam permaculture ini milik pemimpin itu kayak sebuah keniscayaan aja. Kita nggak berusaha nyari pemimpin, tapi kalaupun nanti ditunjuk orang sudah paham siapa pemimpinnya gitu istilahnya. Kayak misalnya sekarang harus ditunjuk siapa pemimpinnya, orang pasti nunjuk satu orang, yaitu Pak Is kayak gitu istilahnya kayak gitu. Itu sebuah keniscayaan aja, bukan ujuk-ujuk ada Pak Is terus ini nyuruh kayak gini karena semangatnya si permaculture ini sebenarnya lokal gitu loh sebenarnya. Jadi malah berlawanan sama sentralistik itu gitu loh. Jadi desentralistik. Jadi memang nanti terkoneksinya itu ya lokal tapi terkoneksi gitu loh. Gitu. Jadi karena kan ketika kita sudah berbicara dari besar ke kecil itu sifatnya jadi sentralistik dan jadinya agak berlawan dengan salah satu etikanya tuh ya kayak fair share itu gitu istilahnya. Jadi ketika kita berbicara dari yang kecil dulu gitu, kita berbicara dari yang kecil nanti kebutuhan keluar itu terpenuhinya setelah kita yang kecilnya udah dapet gitu. Terus nanti bisa share kelebihan yang dari satu lokasi ke lokasi itu terkoneksinya lebih karena kesana, bukan karena satu kita gabung jadi satu kayak gitu istilahnya, bukan mungkin yang kemarin Mas Rian bilang ya kayak pola pikirnya memang pattern to detail tapi implementasinya detail to pattern. Iya.
sama betul. Ya, seperti itu. Jadi bahkan ya tadi saya baru share di grup ya, ada satu acara itu ya, ada pembicaranya, ini bicaranya gini nih. Perubahan iklim sebagai sebuah latihan spiritual. Jadi bahkan di luar pun sudah masuk ke ranah itu gitu, sama aja gitu. Tapi bicaranya spiritualism kan kayak gitu. Kalau kita kan ya karena kita orang muslim ya kita bicara tentang Islam kayak gitu, hal itulah. Jadi banyak hal yang memang ya arahnya sekarang sedang ke sana gitu ya. Dimana kalau dulu kan jiwa ke spirit itu kan, sekarang jiwa ke spirit, badan ke spirit, terus sekarang spiritualism ke materialism. Nah, perpindahan itu, pola berpikir itu yang lagi bergulir gitu, bahwa ya aspek spiritualismenya jadi lebih utama dulu gitu, sehingga nanti ke materialismenya akan lebih ramah lingkungan kayak gitu. Beda dengan ketika materialismenya dulu, si bendanya dulu, si badannya dulu, ya itu yang kemarin yang tadi juga disinggung lagi sama Mas Krishna tentang kenapa sih kok ada ekosentrisme dan egosentrisme gitu kan. Kan ditambahkan sama Mas Pras bahwa ya kalau Islam sebenarnya lebih kompleks itu memandang itu ya. Kalau bahasa Indonesia kan cuma dua, simple, tapi ya dua-duanya tetap harus. Kalau Islam kan tidak kartesian gitu, tidak memisahkan antara jiwa dan raga, itu nggak bisa, itu harus tetap satu gitu. Satu kendaraan yang harus dikasih jalur gitu kan, supaya menujunya jelas kayak gitu. Jadi hal itu sih. Ada lagi yang ditambahkan atau ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.